Halo teman-teman, Assalamualaikum. Bolu pisang segede ini cuma dari 2 telur. Ini sangat cocok untuk ide jualan. Super jumbo dan super lembut. Kita lihat teksturnya. Kelihatan kan? Lembut dan tidak bantat. Coba kita belah. Wow, lembut. Dan cara buatnya pun sangat mudah. Teman-teman tinggal mengikuti video ini step by step supaya tidak gagal. Tanpa berlama-lama, yuk mari kita saksikan. Saya pakai pisang raja, ukurannya sedang, tidak besar dan tidak kecil. Sekitar 13 biji atau setara dengan 300 gram. Saya pakai pisang yang sudah matang atau sudah masak supaya lebih wangi dan lebih manis. Kita lumatkan pisang, boleh dengan garpu ataupun di blender. Semua tergantung pada pilihan masing-masing. Kalau sudah lembut, kita sisihkan. Saya pakai loyang ukuran 24 cm dan tingginya 9 cm. Olesi loyang dengan margarin yang agak tebal ya bun, supaya tidak lengket. Jika bunda-bunda ingin memakai campuran Carlo, silahkan. Kalau saya cukup dengan margarin yang agak tebal saja sudah cukup. Karena ini versi ekonomis, saya pakai SKM 1 bungkus merek bebas plus air putih sama dengan 100 ml. Jika ingin menggantinya dengan susu cair UHT, silahkan. Santan bubuk 1 bungkus yang 20 gram kita campur dengan tepung terigu. Dalam wadah yang bersih, masukkan 200 gram gula pasir, masukkan 2 butir telur yang baru, baking powder 1,5 sendok teh, 1,5 sendok teh. Pastikan baking powdernya masih aktif. Mixer hingga kembang, kental dan gulanya larut sekitar 10 menit. Sudah sekitar 10 menit, kita matikan mixernya. Adonannya sudah kental, kita lanjut ke tahap berikutnya. Masukkan 350 gram pisang. Jika ingin pisangnya lebih halus, boleh kita mixer lagi sebentar. Tips ya bun, pisang yang paling bagus adalah pisang yang sudah matang, sehingga wanginya keluar, warnanya pun cantik. Kita mixer pisangnya asal tercampur saja. Masukkan 100 ml susu cair. Masukkan baking soda yang aktif setengah sendok teh setara 4 gram. 350 tepung terigu plus santan bubuk 20 gram masukkan sebagian dulu. Diaduk, lalu mix dengan kecepatan paling rendah asal tercampur saja. Selamat datang kepada bunda-bunda yang baru menemukan channel saya ini. Dan bila suka silahkan tekan subscribe, tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Masukkan sisa tepung terigu seluruhnya. Tambah garam setengah sendok teh. Minyak sayur 150 ml. Kemudian diaduk,
Lalu mixer dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata. Ini tips ya bun, penggunaan baking soda yang aktif tidak boleh terlalu banyak supaya rasa bolunya tidak getir. Masukkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan atau 50 ml. Kita mixer, lalu tuang margarin di atasnya. Sambut dengan mixer sehingga margarinnya tidak sampai jatuh ke dasar adonan. Kita sambung aduknya dengan spatula. Aduk balik dari bawah ke atas dan sebaliknya sehingga semua tercampur rata. Jika aduknya tidak merata, ini menjadi salah satu sebab bolu bantat dan toppingnya akan tenggelam. Ini sudah tercampur rata, tidak ada cairan, siap untuk dimasukkan ke dalam loyang. Tuang adonan ke dalam loyang. Dan bila suka, sisakan adonan sedikit. Untuk motif di atasnya, kita beri sedikit koko pasta atau sesuai selera. Buat motif di atasnya sesuai selera. Bolu pisang siap untuk di oven. Ovennya sudah panas. Di bawah oven saya kasih alas pasir supaya panas merata. Kemudian lubangnya biarkan terbuka. Taruh di rak paling bawah. Oven sekitar 50-60 menit. Pakai api sedang atau disesuaikan dengan panas oven bunda masing-masing. Di atas oven ini ada lubang. Ini saya tutup supaya bolunya bisa kembang dengan bagus. Ini sudah 55 menit. Pinggir-pinggiran bolunya sudah coklat. Kita pindah ke rak tengah supaya atas bolunya kering dengan merata. Ini biasa juga disebut dengan api atas jika kita membakarnya pakai oven tangkring. Kita oven lagi sekitar 10 sampai dengan 15 menit dengan api sedang atau sesuai dengan karakter panas oven bunda masing-masing. Ini sudah sekitar 12 menit. Kita coba tes tusuk. Sudah tidak lengket. Artinya bolunya sudah matang. Alhamdulillah, wangi. Hasil bakarannya bagus, tidak kalah dengan oven listrik. Dengan 2 telur, bisa jadi bolu segede ini. Ini tips dari saya supaya bolunya berhasil. Yang harus diperhatikan kali soda kuenya. Pastikan bahwa soda kuenya masih aktif dan tidak masuk angin. Jika soda kue yang dipakai sudah tidak aktif lagi, maka dijamin bolunya bantat. Kita buka. Alhamdulillah, wangi dan mulus. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, bila berkenan, silakan tekan tombol subscribe, tekan tombol loncengnya, supaya dapat mengikuti video saya selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum.